Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang beralih kepada Kerajaan Pajajaran atau Sunda Galuh. Kalian boleh perhatikan ya, ini adalah letak geografis dari Kerajaan Pajajaran tersebut ya. Ini yang berwarna oranye, terletak di sebelah barat Pulau Jawa. Ini adalah pusat pemerintahannya yang sekarang ada di Bogor. Nah, ini ada titik-titik ini merupakan tempat penemuan situs-situs pentingnya ya. Nah, ini wilayah Kerajaan Sunda. Kalau ini kemudian wilayah Kerajaan Galuh yang kemudian disatukan oleh menjadi Kerajaan Pajajaran. Nah, berdiri pada tahun 1030 atau 1576. Jadi ini kesamaan dengan berdirinya Kerajaan Majapahit juga ya. Letak di Tataran Pasundan, wilayah barat Pulau Jawa, lokasinya berada di wilayah Bogor, Jawa Barat sekarang. Nah, sejarah Kerajaan Pajajaran, Pakuan Pajajaran atau Pakuan atau Pajajaran adalah ibu kota Kerajaan Sunda Galuh yang pernah berdiri pada tahun 1030 sampai 1579 Masehi di wilayah Bogor sekarang. Istilah disebut Pakuan Pajajaran ini konon menurut berita dari Portugis disebutkan bahwa di sepanjang kerajaan itu gerbang masuknya itu banyak berjajar pohon paku atau pohon pakis. Nah, kerajaan Pajajaran dibangun oleh Sri Jaya Bupati seperti termuat dalam prasasti Sang Hyang Tapak yang berlokasi di Kampung Pangcalikan, Bantar Mencang, tepi Sungai Citati, Cibadak, Sukabumi. Kerajaan Pajajaran tidak bisa dilepaskan dari beberapa kerajaan sebelumnya, sebab sebelum Kerajaan Pajajaran sudah ada beberapa kerajaan, yaitu Tarumanegara, Sunda, Galuh, dan Kawali. Pajajaran merupakan lanjutan dari beberapa kerajaan-kerajaan tersebut karena ada pertikaian antar anggota kerajaan. Kerajaan ini pun kemudian terpecah menjadi dua ya. Nah, kalian lihat di sini kan. Ini ada kerajaan Sunda, kerajaan Galuh. Asal-usulnya tadinya ada 4 kerajaan. Nah, kemudian raja-raja yang pernah berkuasa adalah yang pertama Linggabuana Wisesa. Ini raja yang pernah mengalami perang dengan Majapahit ya. Kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Niskalawastu Kancana. Oleh dia kerajaan dibagi menjadi dua. Diberikan kepada Susuk Tunggal dan Ningrat Kencana. Kemudian kerajaannya bisa disatukan kembali. Kemudian digantikan oleh Sri Baduga Maharaja. Ibu kotanya di Pakuan Bogor sekarang. Nah, sekarang nama Sri Baduga Maharaja itu jadi nama museum Jawa Barat yang terletak di Tegalega, Bandung. Ibu sudah ke sana ya. Alhamdulillah di sana itu banyak sekali termuat replika-replika dari kerajaan-kerajaan yang pernah berkuasa di tanah Sunda, termasuk juga prasasti-prasasti dari Tarumanegara. Kemudian digantikan oleh Surawisesa, ibu kotanya tetap di Pakuan, Ratu Dewata, Ratu Sakti, kemudian Ratu Nilakendra. Nah, pada masa dia meninggalkan Pakuan karena mendapat serangan dari Hasanuddin dan putranya Maulana Yusuf dari Banten. Nah, pada masa Raga Mulia yang dikenal dengan Prabu Surya Kencana, dia memerintah dari Pandeglang, Banten. Kehidupan politik, raja yang terkenalnya adalah Sri Baduga Maharaja atau yang biasa disebut dengan Prabu Siliwangi. Ia pernah menikahi seorang putri bernama Nyai Ambarkasi, putri pamannya dari Cirebon. Kemudian ia juga menikahi Nyi Subanglarang yang beragama Islam dan dikaruniai 3 orang anak, yaitu Raden Kian Santang, Nimas Rarang Santang, dan Prabu Anom Walang Sungsang. Nih, kalau kalian suka lihat sinetron Kian Santang, ini nama orangnya ada ya. Kenapa dijadikan sinetron? Boleh tidak? Ya, boleh-boleh aja. Kan konsumsinya, sejarah fungsinya sebagai seni. Ada sebagai ilmu ya, ada sebagai cerita. Nah, jadi sah-sah aja gitu ya kalau isinya banyak dicampur dengan adegan-adegan fiksi, nggak masalah karena itu bukan sejarah sebagai ilmu, tetapi sejarah sebagai seni. Nah, kemudian dengan Nyimas Pakumapi, kemudian dia menikah juga dan melahirkan anak yang bernama Sunan Gunung Jati. Dan yang ketiga, ia menikah dengan Nyai Kentring Manik Mayang Sunda, yaitu seorang putri kerajaan Galuh. Jadi Sri Baduga atau Prabu Majapahit, Prabu Siliwangi, ini punya istri 3 ya.
Kemudian yang berikutnya, peristiwa Perang Bubat. Perang Bubat adalah perang yang terjadi antara Majapahit, yaitu Bupati Gajah Mada, dengan Prabu Linggabuana dari Kerajaan Sunda di Pesanggerahan Bubat yang mengakibatkan tewasnya seluruh rombongan Sunda. Jadi menurut menurut Kidung Sundayana itu semacam kitab ya, isinya mengenai kerajaan Sunda. Disebutkan bahwa Putri Dyah Pitaloka dari kerajaan Sunda itu dilamar oleh Hayam Wuruk. Nah, kemudian Hayam Wuruk meminta supaya Putri Dyah Pitaloka ini datang gitu, keluarganya itu datang ke kerajaan Majapahit. Sebetulnya ini kan tidak sesuai dengan adat istiadat kita orang Sunda maupun orang Jawa ya. Namun Prabu Linggabuana merasa ya perlu untuk pergi ke sana. Alasannya kenapa? Karena ada anggapan gitu bahwa kerajaan Majapahit ini leluhurnya itu punya punya hubungan kekerabatan, karena ada sumber yang menyatakan bahwa Raden Wijaya itu bapaknya berasal dari Sunda ya, ibunya itu orang Majapahit tapi bapaknya dari Sunda. Nah, karena bapaknya meninggal, itu ibunya Raden Wijaya kemudian balik lagi ke Majapahit, sehingga seharusnya dia itu konon harusnya menjadi raja di tanah Sunda, tapi karena bapaknya meninggal dia pulang lagi ke kampung halamannya. Nah, karena alasan itulah Prabu Linggabuana mau memenuhi undangan dari Raja Hayam Wuruk supaya rombongan mereka itu dari pihak perempuan untuk datang ke pihak laki-laki. Nah, kemudian Raja Sunda pergi mengantar Putri Dyah Pitaloka ya untuk dipersembahkan oleh Raja Hayam Wuruk. Waktu itu istana dipegang kekuasaannya oleh Raja Muda, adiknya dari Dyah Pitaloka yang bernama Niskalawa Sukancana. Waktu itu dia masih kecil ya, sehingga tidak dibawa oleh ayahnya. Jadi roda pemerintahan itu dikendalikannya oleh Pati, tapi yang ibaratnya menjadi raja mudanya itu adiknya Putri Dyah Pitaloka. Nah, di Pesanggerahan Bubat, jadi semacam tempat istirahatnya gitu ya sebelum acara dilaksanakan. Ini rencananya kalau bahasa kita tuh sekarang mau silaturahim gitu ya. Gajah Mada mendesak bahwa penerimaan Dyah Pitaloka dianggap sebagai tanda takluknya negeri Sunda terhadap Majapahit. Ya tentu saja menolaklah pihak Sunda gitu ya. Linggabuana menolak tekanan ini sehingga terjadilah peperangan yang tidak seimbang antara pasukan Gajah Mada melawan Linggabuana. Ya pastilah, Linggabuana itu jauh-jauh datang bahwa pasukan itu hanya sekedar untuk menemani perjalanan gitu ya, dalam rangka acara Anjang Sono, pertemuan keluarga gitu ya, keluarga lama yang lama tidak ketemu gitu ya. Nah, tapi Gajah Mada itu sudah menyiapkan pasukan gitu ya, sudah siaga dia seandainya pasukan Sunda menolak, mereka sudah siap untuk membabat ya. Nah, peristiwa ini berakhir dengan gugurnya pasukan kerajaan Sunda di lapangan Bubat. Kemudian Putri Dyah Pitaloka melakukan bela pati untuk membela kehormatan kerajaannya. Konon katanya Putri Dyah Pitaloka ini menusuk dirinya sendiri dengan tusuk konde sebagai bentuk bela pati ibaratnya, menjaga harga diri nama baik keluarga besar kerajaan Sunda. Nah, tragedi ini kemudian merusak hubungan Sunda Majapahit. Pangeran Niskalawa Sukancana, adik Putri Dyah Pitaloka, kemudian memutuskan hubungan diplomatika dengan Majapahit. Di negeri Sunda kemudian diberlakukan peraturan larangan estri tiluaran yang ditafsirkan sebagai larangan orang Sunda untuk menikahi orang Jawa. Nah, kalau misalnya sekarang ada mitos orang Sunda tidak boleh kawin dengan orang Jawa. Nah, dari sini sebetulnya toponimi atau asal-usulnya ya. Nah, sentimennya kemudian berkembang menjadi semacam rasa persaingan dan permusuhan antara suku Sunda dan Jawa sampai sekarang. Makanya orang Sunda sama orang Jawa itu kita kadang-kadang suka saling saling julid kalau bahasa sekarang mah gitu ya. Orang Sunda selalu bilang orang Jawa pelit. Makanya kalau orang Jawa sekarang itu alasannya jangan kawin sama perempuan Sunda.
Orang Sunda itu tukang jajan, tukang belanja, tukang dandan, nggak bisa ngapa-ngapain. Hai hello hari gini gitu ya. Kalau ibu sebagai orang Sunda dikatain suka dandan, suka belanja, ya duit-duit sendiri gitu ya, nggak minta duit orang. Nah, kemudian runtuhnya kerajaan Pajajaran. Akibat serangan dari kerajaan Banten pada tahun 1579 Masehi, kerajaan Pajajaran ini mengalami keruntuhan yang ditandai dengan diboyongnya Palangka Sriman Sriwacana atau Watu Gilang. Jadi semacam batu sebetulnya, batu kayak batunya tuh kayak apa ya? Kalau kata ibu mau bahasanya kayak batu penggilesan gitu datar ya. Namun di batu ini atau disebutnya kalau di Banten namanya Watu Gilang atau Singgasana Raja. Di batu ini semua raja-raja Pajajaran itu selalu dilantik sebagai raja. Nah, batu ini diambil sebagai bentuk istilahnya pencabutan kekuasaan dari Pajajaran. Kemudian di batu ini diboyong supaya kerajaan Sunda itu tidak lagi melantik raja yang baru karena Maulana Yusuf menganggap dirinya sebagai pewaris tahta Pajajaran dari garis buyut perempuan yaitu anaknya Prabu Siliwangi dari Nyimas Pakungwati. Kemudian Nyimas Pakungwati ini ibunya dari Sunan Gunung Jati ya. Nah, Sunan Gunung Jati ini punya anak namanya Hasanuddin. Hasanuddin punya anak namanya Maulana Yusuf. Nanti Maulana Yusuf punya anak lagi namanya Maulana Muhammad. Baru setelah itu kerajaan Banten itu rajanya bergelar sultan. Siapa sultannya? Next time kita belajar setelah PTS ya. Nah, kemudian para penggawa kerajaan Pajajaran banyak yang mengungsi ke wilayah Banten Selatan atau Cibeo dengan menerapkan tata cara hidup yang ketat hingga sekarang yang dikenalnya sebagai orang Baduy. Nah, kalian lihat, ini adalah Watu Gilang yang ada di Banten Lama. Boleh lihat ya, sekarang Watu Gilang itu sudah tertata rapi ya. Kalau kalian pergi ke sana, cari aja. Udah dikasih saung, ada pagarnya ya. Ini dulu ada di lapangan yang belum dirapikan. Sekarang kan udah rapi ya, Masjid Banten Lamanya. Nah, kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya, mata pencarian utama masyarakat adalah pertanian. Selain itu, kegiatan perdagangan dan pelayaran juga dikembangkan. Pakuan Pajajaran memiliki 6 pelabuhan penting yaitu Pelabuhan Banten, yang sekarang itu ya Pontang, Cigede, Tamigara atau Tanara sekarang, Sunda Kelapa dan Cimanuk atau Pamanukan sekarang. Dalam kehidupan sosial, keseharian penduduk Pakuan Pajajaran digolongkan menurut pekerjaannya. Ada yang seniman, terdiri pemain musik gamelan, penari, dan badut. Lalu golongan petani dan golongan pedagang, yaitu mereka yang bermata pencaharian sebagai petani dan perdagangan. Tapi ada juga golongan penjahat seperti perampok, pencuri, pembunuh, dan sebagainya. Nah, di bidang budaya, agama yang resmi dianut adalah Hindu. Sehingga praktek kesehariannya banyak sekali ritual-ritual kental keagamaan Hindunya. Peninggalan yang masih dapat disaksikan hingga saat ini adalah kitab Carita Parahyangan, menceritakan sejarah tanah Sunda yaitu Keraton Galuh dan Pakuan, dan kitab Sang Hyang Siksakanda, serta kitab Kidung Sundayana. Adapun terdapat juga beberapa prasasti yang tersebar di wilayah kerajaan tersebut ya. Kalian lihat prasastinya ini namanya prasasti batu tulis yang terletak di kota Bogor ya. Tulisannya bahasa Sunda kuno, dibuat pada masa Prabu Surawisesa. Kemudian ada juga prasasti Cikapundung, ini belum lama ditemukannya ya. Di situ ada telapak tangan, kaki, wajah, dan 2 baris tulisan Sunda. Kemudian ada juga situs Karangmulyan, ini terletaknya di Cijengjing, Ciamis, Jawa Barat ya. Di sini ada 9 peninggalan arkeologinya. Kemudian ada prasasti Pasir Datar, ini ditemukannya di Sukabumi. Kemudian ada juga prasasti Kebon Kopi 2 ya, ditemukan di Kampung Pasir Muara, Cianten Hilir. Ini menggunakan bahasa Melayu kuno dan aksara Kawinya. Namun prasasti ini sudah hilang, dicuri dari tahun 1940-an, tapi sekarang tidak ditemukan lagi. Kemudian ada juga prasasti Hulu Daye yang ada di desa Cikalahang, Kecamatan Sumber di wilayah Cirebon. Kemudian
Ada juga nih yang terakhir Prasasti Ulu Belu yang terletak di Lampung. Kemudian ada juga semacam prasasti perjanjian antara Sunda dan Portugal. Nah, ini perjanjian antara kerajaan Sunda dan Portugis yang mereka itu menjalin hubungan ketika Islam mulai masuk di tanah Sunda. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.